Berkat Sandy Walsh, Tom Hai siap dinaturalisasi dan perkuat timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Berkat Sandy Walsh, Tom Hai berpotensi dinaturalisasi dan perkuat timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Sebab, keduanya pernah menjadi rekan setim di timnas Belanda U17 saat menjadi juara Piala Eropa U17 2012 silam. Rumor mengenai proses naturalisasi pemain keturunan terus berlanjut belakangan. Kini Ketua Umum PSSI Erick Thohir dikabarkan sedang mencari seorang pemain keturunan grade A. Hal ini demi meningkatkan kekuatan timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023. Ajang tersebut bakal digelar di Qatar pada Januari hingga Februari 2024. Ada beberapa yang masuk pantauan seperti Ragnar Oratmangun dan Jay Aitnes. Tom Hai juga disebut masuk dalam pantauan PSSI. Dia merupakan seorang gelandang bertahan yang membela tim asal Belanda, Heerenveen. Pemain berusia 28 tahun itu berpotensi menjadi sosok berikutnya yang dinaturalisasi mengikuti jejak ex-rekan setimnya Sandy Walsh. Diketahui, Tom Hai dan Sandy Walsh pernah bahu-membahu dalam membantu timnas Belanda U17 meraih gelar juara Piala Eropa U17 2012 silam. Pada saat itu, Hai dan Walsh sama-sama berusia 17 tahun. Belanda mengecap hasil manis di kejuaraan tersebut dan Hai berkontribusi dengan mencetak sebuah gol di sebuah partai semifinal. Kala itu Belanda U17 mengalahkan Georgia U17 dengan skor 2-0. Di final timnas Belanda U17 bertemu Jerman U17 yang diperkuat oleh Leon Goretzka dan Timo Werner. Hai bermain penuh dalam laga yang berakhir dengan adu penalti dengan skor 5-4 sehingga imbang 1-1 selama 120 menit tersebut. Kini hampir 9 tahun berselang, Hai dan Walsh berpotensi menjadi rekan setim lagi. Namun kali ini untuk timnas Indonesia yang hendak melakoni Piala Asia 2023 pada Januari 2024 mendatang. Di sisi lain, lagi dipanggil Sintayong, Indra Safri buka peluang Iver Jenner dan Rafael Struijk perkuat timnas U23 Indonesia. Pelatih Indra Safri membuka peluang Iver Jenner dan Rafael Struijk perkuat timnas U23 Indonesia. Iver Jenner dan Rafael Struijk saat ini sudah menyandang status warga negara Indonesia. Kini Iver Jenner dan Rafael Struijk tengah menjalani pemusatan latihan bersama timnas Indonesia besutan Sintayong dalam menatap FIFA Matchday Juni 2023. Pada FIFA Matchday Juni 2023, timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan. Pertama, timnas Indonesia berjumpa Palestina di Stadion Utama Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Rabu 14 Juni 2023. 5 hari berselang, timnas Indonesia akan menghadapi Argentina di SUGBK Senayan, Jakarta Pusat. Kita lihat nanti terkait regulasi, ucap Indra Safri kepada awak media. Keduanya kita akan coba, yang penting kita akan siapkan tim dengan sebaik mungkin, kata Indra Safri. Awalnya Iver Jenner dan Rafael Struijk diproyeksikan memperkuat timnas Indonesia di Piala Dunia U20 2023. Akan tetapi rencana tersebut urung terlaksana, lantaran FIFA mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Sementara untuk agenda terdekat timnas U23 Indonesia akan berlaga di Piala AFF U23 Thailand. Piala AFF U23 2023 dijadwalkan mulai berlangsung 17 Agustus 2023. Di Piala AFF U23 2023 menghuni grup B bersama Timor Leste dan Malaysia. Setelah itu timnas U23 Indonesia bakal tampil di kualifikasi Piala Asia U23 yang akan bergulir pada 6 hingga 13 September 2023. Pada ajang itu, timnas U23 Indonesia menempati grup K bersama Turkmenistan dan Taiwan. Kemudian dilanjutkan mengarungi Asian Games 2023 Hangzhou pada 23 September hingga 8 Oktober mendatang. Nanti setelah ini Pak Ketum Erick Thohir akan bicara dengan kami, tentu kontrak para pelatih seperti yang dibicarakan Pak Ketum bahwa tim ini akan turun di AFF. Ucap mantan pelatih timnas U19 Indonesia tersebut. Kualifikasi Piala Asia U23 dan Asian Games 2023. Beliau juga sudah mengumumkan kami akan bertanggung jawab di tim U23, kata Indra Safri. Hanya butuh 12 menit, presale tiket timnas Indonesia versus Argentina habis dipesan. Tiket presale timnas Indonesia versus Argentina pada ajang FIFA Matchday bulan Juni habis dipesan.
Seperti diketahui, penjualan pada tahap pertama ini khusus untuk pemegang kartu dan nasabah BRI. Penjualan hari ini dibuka tepat pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dari pantauan bolasport.com melalui laman tiket.com, antusiasme supporter yang ingin melihat Lionel Messi dan kawan-kawan cukup tinggi. Tepat 10 menit sejak dibuka, ada 10 kategori yang sudah habis dipesan. Selanjutnya, semua kategori habis dijual tepat 12 waktu Indonesia Barat. Namun terdapat keterangan jika tiket kemungkinan tersedia kembali jika ada pembayaran yang gagal. Seperti diketahui, tiket laga FIFA Matchday skuad Garuda ini dijual dengan 4 kategori besar, yakni tiket VIP, kategori 1, 2, dan 3. Dalam laman tiket.com ada 15 kategori yang dipesan. Dengan rincian harga yang dijual adalah VIP Barat dan Timur Rp4.250.000, kategori 1 Rp2.500.000, kategori 2 Rp1.200.000, dan kategori 3 Rp600.000. Selanjutnya tiket akan dijual secara umum pada 6 dan 7 Juni mendatang. Total ada 60.000 tiket yang akan dijual saat laga melawan tim berjuluk La Albiceleste tersebut. Mengakses tiket.com melalui web atau aplikasi. Daftar dengan email dan klik buat akun. Masukkan detail dan nomor HP aktif. Lakukan verifikasi akun dengan nomor OTP yang dikirim ke nomor HP terdaftar. Login di tiket.com dengan nomor atau email dan kata sandi Anda. Klik icon event, kemudian cari tiket internasional friendly match Indonesia versus Argentina FIFA Matchday. Pilih kategori dan jumlah pembelian tiket, isi detail pemesanan dengan benar, lalu klik lanjut pembayaran. Pilih metode pembayaran yang dilakukan dengan pembayaran pemesanan tiket. Jika sudah, tiket yang telah dipesan akan masuk ke dalam halaman Your Orders. Di sisi lain, 5 pemain keturunan Grade A yang bisa dinaturalisasi dan perkuat timnas Indonesia di Piala Asia 2023, nomor 1 ex Juventus. Ada 5 pemain keturunan Grade A yang bisa dinaturalisasi dan perkuat timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Salah satunya pemain berposisi kiper yang pernah merumput bersama Juventus. Timnas Indonesia tengah disibukkan persiapan Piala Asia 2023. Sekedar informasi, timnas Indonesia tergabung di grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Piala Asia 2023 baru digelar 12 Januari 2023 sampai 14 Februari 2024 di Qatar. Meski terhitung masih lama, timnas Indonesia benar-benar mempersiapkan diri agar tampil maksimal di Piala Asia 2023. Sebab demikian, PSSI terus mengupayakan agar pemain naturalisasi berstatus Grade A bisa memperkuat timnas Indonesia. Mengenai pemain Grade A, sejumlah nama pun santer dibicarakan. Lantas, siapa saja pemain tersebut? Berikut 5 pemain keturunan Grade A yang bisa dinaturalisasi dan perkuat timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Di urutan kelima ada Ragnar Uretmangun. Dimulai dari Ragnar Uretmangun. Pemain satu ini bermain untuk tim Liga 1 Belanda, FC Groningen. Ragnar bermain di posisi gelandang tengah. Pemain mentas di Liga Belanda bisa dibawa Ragnar ke timnas Indonesia. Jika dirinya benar-benar dapat warga negara Indonesia, pastinya lini tengah timnas Indonesia bisa lebih mengerikan. Keempat, Jay Aitnes. Selanjutnya ada Jay Aitnes. Bek 23 tahun ini bermain untuk tim Go Ahead Eagles di Belanda. Tak jauh berbeda dari Ragnar Uretmangun, Jay juga bisa jadi pembeda timnas Indonesia. Bayangkan jika dirinya berduet dengan Jordi Amat, bukan tak mungkin timnas Indonesia minim kebobolan di Piala Asia 2023. Ketiga, Jordi Wenman. Berikutnya adalah Jordi Wenman. Nama Jordi sudah lama dikenal bakal dinaturalisasi oleh PSSI untuk timnas Indonesia. Meski begitu, Jordi Wenman belum memberi kepastian. Akan tetapi, seandainya gelandang 24 tahun ini gabung timnas Indonesia, bukan tak mungkin lini tengah timnas Indonesia makin superior. Pengalaman juga kepiawaian Jordi Wenman juga modal besar untuknya membantu timnas Indonesia. Terlebih skuad Garuda harus bersaing dengan Jepang dan Irak yang notabene tim tangguh di Asia. Belum lagi Vietnam yang merupakan rival berat timnas Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Kedua, Kevin Dix. Nama Kevin Dix sudah sempat mencuat untuk dinaturalisasi PSSI sebelumnya. Tapi itu tak kunjung terrealisasi.
Padahal pemain berketurunan Belanda Indonesia itu cukup tertarik membela timnas Indonesia. Sayangnya PSSI disebut Kevin Dix tak kunjung melakukan pendekatan kepadanya. Sejauh ini Kevin Dix memiliki segudang pengalaman tinggi, mengingat ia bermain untuk tim asal Denmark, FC Copenhagen. Sebelumnya ia juga pernah merumput di Italia bersama Fiorentina. Dan di urutan pertama ada Emil Audero. Di posisi pertama ada Emil Audero. Soal pengalaman penjaga gawang 26 tahun ini jelas sangat kaya. Pasalnya Emil memulai karir di Italia bersama Juventus Junior. Seiring perjalanan ia naik level membela Juventus Senior. Meski demikian ia tak begitu lama di Juventus Senior. Dirinya menghabiskan karirnya di tim Liga Italia lainnya, Sampdoria. Naasnya Emil justru terancam main di Serie D setelah Sampdoria terlilit masalah finansial. Akan tetapi kabar terbaru menyebut jika Emil bisa saja selamat dari degradasi, sebab Lazio disebut-sebut tertarik memboikot